Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zarina Anggita, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2024 dengan NIM 202205301060. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang analisis framing. Analisis framing adalah analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan membingkai berita. Proses menganalisis pakai metode framing ini dilakukan dengan memilih peristiwa tertentu untuk diberitakan dan menekankan aspek tertentu dari suatu peristiwa melalui kata, aksentuasi kalimat, gambar, atau kerangka tertentu. Analisis framing sendiri juga digunakan untuk melihat siapa mengendalikan siapa dalam sebuah struktur kekuasaan, pihak mana yang dirugikan ataupun diuntungkan, tindakan politik mana yang dianggap konstitusional dan inkonstitusional, dan tentunya mengenai kebijakan mana yang harus didukung dan tidak boleh didukung. Pengertian analisis framing sendiri menurut William Adamson adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana dan cara bercerita yang terbentuk dalam suatu kemasan. Menurut model analisis framing yang dibentuk oleh Robert Edmond, ada beberapa elemen beserta dengan detail elemennya, yaitu yang pertama, elemen pendefinisian masalah, menjelaskan tentang bagaimana suatu peristiwa dilihat sebagai apa atau sebagai masalah apa. Yang kedua, memperkirakan masalah atau sumber masalahnya, menjelaskan tentang kita harus melihat masalahnya dan siapa aktor yang dianggap sebagai penyebab masalahnya. Yang ketiga, membuat keputusan moral, menjelaskan tentang nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah, nilai moral apa yang digunakan untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan. Yang keempat, menekankan penyelesaian, menjelaskan tentang penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah, dan juga jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberitaan menurut Shoemaker dan Riset terdapat 5 faktor, yaitu yang pertama ada ideological level. Pada level ini tampak bagaimana kekuasaan media mempengaruhi pemberitaan, bahwa struktur yang lebih dominan diyakini mampu mengubah kondisi sesuai yang diinginkan. Yang kedua ada extra media level. Di sini artinya adalah hal-hal yang ada di luar media itu atau faktor eksternal. Faktor eksternal antara lain budaya, lingkungan sosial dan politik di mana institusi media itu berada. Ketiga, ada organizational level. Faktor pada tingkat organisasional mempunyai pengaruh yang besar dalam isi sebuah media. Pada struktur organisasi media, pengelola media dan wartawan bukan lagi menjadi komponen tunggal yang terlibat dalam proses produksi berita. Yang keempat, ada media routines level. Inti dari level ini adalah bagaimana rutinitas media dapat mempengaruhi proses produksi berita terhadap isi media. Yang kelima ada individual level. Level individu ini melihat bagaimana pengaruh aspek-aspek personal dari pengelola media dalam mempengaruhi pemberitaan yang akan disampaikan kepada khalayak. Baik teman-teman, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai analisis framing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.